Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan yang memimpin dan memberkati kita semua. Ya. Bulan ini kita sedang berbicara mengenai keuangan. Ya, minggu lalu saya melihat dari Facebook ya, bagaimana Pak Gideon sudah menyampaikan apa isi hati Tuhan. Hamba siapakah kita ini? Hamba siapa kita? Siapa yang berkata aku ini hamba Tuhan? Ya, yang tidak angkat tangan ini hambanya siapa? Ya, pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, hari ini kita berbicara mengenai mengelola berkat keuangan. Ya. Nah, berbicara mengenai uang itu memang tidak bisa memberi kebahagiaan. Ya, tidak semua dengan adanya uang kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita bisa tidur ya di kasur yang enak, tapi belum tentu kita bisa tidur dengan nyenyak, menikmati tidur itu. Tetapi ada banyak hal ya, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, itu menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kita. Ya, ambil contoh, di dalam kehidupan keluarga kita ya. Ada banyak orang yang mengalami masalah di dalam keuangan keluarga, pada akhirnya mereka mengambil keputusan cerai. Ya, di Amerika dikatakan hampir 50% lebih itu yang menjadi penyebab kegagalan di dalam rumah tangga adalah masalah keuangan. Dan saya pikir di Indonesia juga itu tidak terlalu jauh. Banyak masalah di dalam keuangan yang menyebabkan perceraian-perceraian. Nah, firman Tuhan sendiri, di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita bicara tentang keselamatan, ada yang menghitung sekitar 250-an ayat yang berbicara mengenai keselamatan. Tetapi ketika berbicara mengenai masalah keuangan, ada sekitar 700 ayat. Jadi sangat banyak sekali di dalam kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana masalah keuangan. Ya, masalah keuangan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, begitu pentingnya masalah keuangan ini sehingga firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 24. Ini firman Tuhan, minggu lalu mungkin sudah sempat dibaca, tapi mari kita baca lagi dengan iman percaya. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan hal ini. Kita tidak bisa memiliki dua tuan, ya, Mamon atau Allah. Pasti kita harus memilih salah satunya. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan, engkau akan mencintai Mamon. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti kita mencintai Mamon? Ya, menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada keuangan. Keputusan-keputusan kita hanya berdasarkan keuangan kita. Ketika kita sedang sakit, mungkin apa yang kita ambil, kita tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, pasti langsung masuk mengambil keputusan untuk ke dokter langsung tanpa minta pertolongan Tuhan. Ada keputusan-keputusan bisnis yang kita ambil tanpa minta pertolongan Tuhan, arahan Tuhan, langsung karena ada uang, ambil kesempatan yang ada. Dan banyak hal yang lain. Menjadikan uang itu masa depan kita. Kalau tidak ada uang, bingung. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa berkata, kita bisa mengkoreksi diri kita, apakah kita ini mengasihi Tuhan, menjadi Tuhan, Allah kita itu menjadi Tuhan kita atau Mamon. Ya. Nah, pagi ini, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita kembali bahwa pada perikop ini ada satu hal yang kita koreksi dalam kehidupan kita. Ya. Satu hal yang jarang dibahas di dalam firman Tuhan bagian yang lain. Karena Allah adalah Allah di segala makhluk yang ada. Tetapi dikatakan bahwa seolah-olah Allah itu sama dengan Mamon. Dan pastikan bahwa hidup kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba Mamon. Pagi ini kita berbicara mengenai prinsip mengelola berkat Tuhan, khususnya di dalam keuangan. Bagaimana kita memastikan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengelola keuangan kita. Nah, kita bisa melihat yang pertama, next ya. Yang pertama dikatakan berjaga dan waspada terhadap ketamakan. Katakan bersama-sama, berjaga dan waspada terhadap ketamakan.
Ya, uang itu memang menyenangkan. Tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 15 mengingatkan demikian. Ya, 1, 2, 3 katakan bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ya, ketika kita berbicara mengenai kekayaan keuangan kita yang ada, firman Tuhan menegaskan masalah ketamakan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa kenyang dengan makan makanan sebesar Rp5.000? Bisa? Bisa? Ya, di Salatiga apa yang 5.000 ya? Bubur ketan kincong masih 5.000 atau sudah mahal? Ya. Makan dengan uang 50.000 bisa? Ya. 500.000 bisa? Ya. 1 juta, 10 juta bisa kenyang, ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah baca ada sebuah artikel, ya, ada hamburger, ya, McDonald gitu ya, seperti McDonald gitu, harganya 5 juta, ya. Siapa yang sudah pernah makan hamburger 5 juta? Ya, saya juga belum pernah makan begitu ya. Nah, tapi ketika sudah makan itu katanya, ya kenyangnya biasa-biasa aja, tapi itu ceritanya itu panjang sekali. Bisa cerita, aku sudah makan hamburger 5 juta, ya. Nah, orang bisa makan apa dengan harga uang yang sedikit maupun uang yang banyak. Ya. Pakaian bagaimana? Apakah kita bisa hidup dengan pakaian yang harganya 5.000? Ya, ada yang beli, mungkin ada yang jual sale gitu 5.000 bisa. 50.000, ya, 100.000, 500.000, ya, miliaran, ya. Hidup manusia tidak tergantung daripada kekayaannya. Ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Ya. Ketamakan inilah yang seringkali menyebabkan seseorang jatuh miskin. Di dalam keluarganya mungkin menjadi bermasalah karena ketamakan. Ya. Bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar langsung ditabrak, diambil begitu. Firman Tuhan mengingatkan hati-hati. Ya. Masih ingatkan Bapak Ibu Saudara berapa tahun yang lalu ya ada orang yang suka dengan gelombang cinta. Ya. Gelombang cinta beli di mana-mana ya harganya berapa ya investasi katanya. Tapi ada yang katanya gila. Karena apa? Beli gelombang cinta hari ini besoknya dimakan sapi gitu ya. Akhirnya dia gila, bingung ya, investnya uangnya hilang sama sekali. Ya mungkin sekarang yang lagi tren apa? Akik mungkin gitu ya, lagi suka beli akik ya. Ada seorang yang istri cerita kepada kami, dia ngomong stres ya. Suaminya itu beli akik di mana ada akik yang bagus dibeli ya, sampai ratusan juta. Istrinya stres gitu, bingung gitu ya. Ya ketamakan ini tidak menyebabkan rumah tangga nyaman. Ya seringkali menjadi masalah, orang-orang menjadi miskin karena masalah ini ya. Ada orang-orang yang tergiur dengan bunga tinggi. Akhirnya apa? Rugi. Seorang jemaat, kemarin sempat kami layani, dia terlibat hutang yang sangat besar sekali. Dia punya usaha garment gitu, usaha yang cukup bagus. Nah dia ada kesempatan untuk menjual barangnya. Memiliki pelanggan yang sudah 10 tahun lebih. Tapi dia saat itu enggak tahu bagaimana caranya. Dia kasih. Sampai akhirnya ya, sang istri tidak tahu masalah yang terjadi, tiba-tiba suami ngaku punya hutang miliaran. Karena apa? Orang yang dikasih barang tidak bisa membayar. Ya, dia pikir untung. Ketamakan itu menjadi masalah ketika kita tidak bisa mengelola hidup kita. Firman Tuhan sekali lagi menegaskan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, keserakahan. Hidup manusia tidak tergantung kepada kekayaan itu. Ya. Nah, kehidupan kita ini perlu terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Ketamakan yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya masuk ke dalam penjara. Ya, korupsi yang ada. Ya, minggu-minggu yang lalu ada kisah ya bagaimana ada berapa dukun yang sedang berdoa untuk Ahok ya supaya ditangkap oleh KPK ya. Dia berdoa supaya KPK nangkap Ahok, tapi ternyata katanya
dukunnya Tuli yang ditangkap bukan Ahok, ya Basuki, tapi yang ditangkap Sanusi katanya. Ya, DPR Jakarta. Ya, ketamakan menyebabkan hal-hal seperti ini. Rasanya untung, tapi ternyata merugikan. Apakah ada dalam kehidupan kita yang saat ini harusnya sudah mulai berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu, karena ketamakan akhirnya kita turun pada titik yang terendah. Sehingga kita mungkin tanya sama Tuhan, Tuhan mengapa terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menegaskan, berjaga-jagalah dan waspada terhadap ketamakan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita ngomong pertobatan di dalam kehidupan kita, ya, orang bertobat itu dibuktikan dua hal. Yang pertama, dia buka hidupnya untuk Tuhan, supaya Tuhan masuk dalam hidupnya dan dia menjadikan Tuhan sebagai Raja, keselamatan diberikan. Dan hal yang kedua, dia harus buka dompetnya. Artinya apa? Dia rela memberi, berbagi kepada orang lain. Ya, itu yang harus terjadi, bukan ketamakan. Buka hati, buka dompet. Seperti Sakius, ketika dia ketemu Tuhan, dia membuka hatinya dan dia berkata, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang pernah aku tipu, yang pernah aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, tapi ternyata dalam kehidupan kekristenan ada banyak orang yang masih kehidupannya ya tamak, pelit begitu ya. Kenapa kira-kira orang menjadi pelit? Orang Kristen jadi pelit kenapa? Ya, karena waktu dibaptis ya dompetnya enggak ikut dibaptis katanya. Pelit, tamak. Ya. Kehidupan kekristenan harus ditandai dengan membuktikan bahwa engkau mencintai Tuhan dan engkau berbagi kepada sesama. Ya. Ada seorang yang bernama John Rockefeller. Dia seorang yang sangat kaya di usia 53 tahun, di sekitar tahun 1900-an. Dia punya perusahaan Standard Oil Company, perusahaan yang sangat besar sekali. Apa yang terjadi? Di dalam kehidupannya banyak orang yang membenci dia. Karena apa? Ada banyak perusahaan yang mati karena ulah dia. Ya. Karyawan-karyawannya tidak suka dengan dia. Dia memaksa karyawannya bekerja 12 jam sehari. Dan banyak hal yang menyebabkan orang-orang benci sama dia. Keluarganya sendiri benci dengan dia. Tapi dia sangat kaya sekali. Dia kepingin lagi, tambah lagi usaha yang macam-macam sehingga dia sangat kaya sekali. Ya, pada waktu itu di usia 53 tahun dia memiliki kekayaan sangat besar. Dikatakan seminggu dia punya kekayaan penghasilan itu 1 juta US dollar. Ya, 1 juta itu saat ini pun besar begitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi sayang dia punya penyakit sehingga memaksa dia untuk makan hanya dengan 2 dolar selama seminggu. Ya, gajinya 1 juta dolar, makannya 2 dolar. Perbandingan sangat besar sekali. Makannya apa? Susu dan roti kering. Dia stres. Dia tidak berbagi, dia suka dengan uang. Tapi dia stres, tidak bisa tidur. Banyak yang membenci dia. Ya, sampai akhirnya dia ketemu dengan dokter dan dokter berkata, kamu harus pensiun atau kamu mati. Dan dia memutuskan untuk pensiun. Nah, ketika dia pensiun, dia jalan-jalan, dia lihat ada banyak orang yang ternyata membutuhkan uang, membutuhkan perhatian, ya kelaparan, dia akhirnya dia membantu. Ada sekolah yang rusak, dia bantu. Dan mulai telah terbuka pikirannya. Dia berkata, mungkin selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri, tapi ternyata ada banyak orang yang membutuhkan. Ya. Seharusnya di usia 53 itu dia harusnya sudah mati. Tapi ketika dia berubah paradigmanya, dia mulai membagi hidupnya, dia mulai memperhatikan orang lain. Pada akhir hidupnya, dia meninggal di usia 98 tahun. Dia mulai tinggalkan ketamakannya, dia mulai memperhatikan orang lain, dia mulai memperhatikan orang-orang membutuhkan. Kehidupan kita, kalau kita ingin diberkati Tuhan, di dalam masalah keuangan khususnya, pastikan hidup tidak tamak, serakah,
cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, firman Tuhan mengingatkan karena hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan. Ya, seorang yang bernama Mario Teguh menuliskan begini, bukan kebodohan yang menyebabkan orang tertipu habis-habisan, tetapi ketamakan. Adakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Pastikan hari ini untuk kita berubah. Amin. Berubah. Hidup tidak tamak. Hal yang kedua, bagaimana kita mengelola berkat keuangan. Hal yang kedua adalah kumpulkan harta di surga. Katakan bersama-sama, kumpulkan harta di surga. 1 Timotius 6 ayat 18, 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harga sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Harta kita yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita investasikan untuk kekekalan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang mengelola keuangan kita. Ya, ayat memang perikop ini, ya, ayat sebelumnya berkata ingatkan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya. Tetapi menurut saya firman Tuhan ini tidak hanya kepada orang-orang yang kaya, kita pun bisa berbagi. Ya, dikatakan berbuat baik, jadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar kita untuk waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Sebagian orang berkata mampir ngombe. Tapi hidup yang akan datang, hidup di dalam kekekalan, hidup yang panjang, tidak terbatas waktunya. Kita harus mempersiapkannya dari waktu sekarang. Dikatakan kita harus hidup, mengumpulkan harta di surga dengan apa? Dikatakan dengan hidup di dalam kebajikan, memberi, membagi. Ya, uang bisa membawa kita kemana saja, tapi uang tidak pernah bisa membawa kita ke surga. Kita perlu mengelola keuangan kita untuk pada akhirnya untuk masuk dalam kerajaan surga, menjadi orang kaya di dalam kerajaan surga dengan cara memberi. Matius 6 ayat 22-1 dikatakan kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, dikatakan apa selanjutnya? Di situ juga hatimu berada. Hati kita saat ini sedang ada di mana? Apakah untuk kerajaan surga atau untuk di dunia ini? Ya, pastikan kehidupan kekristenan terus menerus. Ya, memastikan hati kita berada di dalam kerajaan surga, ada di dalam kerajaan surga. Ya. Dan saya percaya kebaikan hati kita yang kita berikan di dalam dunia ini bukan hanya ngomong soal yang akan datang. Ya, saat ini pun ya, percayalah dengan kebaikan-kebaikan hati yang kita tanamkan ada banyak orang diberkati dan kita akan menikmati hasilnya. Seorang anak kecil yang kedinginan, kelelahan, dia kelaparan, dia memberanikan diri untuk mengetuk sebuah pintu. Dan dibukalah pintu itu, ada seorang wanita muda. Dia tanya, apa yang kau butuhkan? Anak itu berkata, aku kelaparan, ya berikan makanan bagiku. Dan wanita muda itu mengambil susu 1 gelas, susu hangat, dan memberikan roti untuk dinikmati oleh anak itu. Nah, sekian tahun kemudian, ya ternyata wanita ini mengalami sakit yang berat. Dan dia harus masuk di dalam rumah sakit. Dia tidak punya uang yang banyak. Saat itu diambil tindakan dia harus operasi. Dia berpikir tidak punya uang, tapi karena sakitnya berat sekali, akhirnya dia terpaksa dia harus mengambil langkah operasi itu. Dan ketika dia operasi, sudah selesai dia siuman, dia mulai memikirkan berapa biayanya. Dia bingung apa yang harus dibayar. Dan ketika dia disodori kwitansi pembayaran, di sana tertulis tanda tangan dokter, lunas karena
segelas susu hangat. Tertanda Dr. Howard Kelly. Apa yang dia sudah lakukan waktu yang lalu. Rasanya tidak ada apa-apanya. Tapi kebaikan hati Tuhan berkati dan ada yang menggantikan. Mereka menikmati berkat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal seperti itu. Waktu lalu engkau sedang menabur kepada seseorang yang mungkin engkau tidak tahu, tidak kenal. Tapi saat-saat ini engkau sedang menikmati berkat itu. Saya percaya apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Demikian juga firman Tuhan, apa yang kita tabur bagi orang-orang yang membutuhkan, firman Tuhan dikatakan itu mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan benar, maka khawatir waktu masuk surga kita tidak punya apa-apa di dalam kerajaan surga. Kehidupan yang diberkati Tuhan adalah kehidupan yang berbagi. Ada banyak orang kaya pada waktu tahun 1923. Mereka punya uang banyak sekali. Dikatakan uangnya itu lebih banyak daripada United States Treasury, artinya Bank Indonesia kalau saat ini ya di sini gitu ya. Uangnya banyak sekali. Tapi akhir hidupnya mereka ada banyak yang bunuh diri. Ada banyak yang hidup dalam bangkrutan, ya. Seorang kepala monopoli terbesar ya bunuh diri, yang lain dikatakan meninggal di penjara dan banyak hal lain. Mereka tidak sedang menyiapkan kehidupan yang akan datang. Pastikan kita orang-orang percaya, kalau kita ngomong kita ini hamba-hamba Tuhan, pastikan engkau menyiapkan hidup untuk yang akan datang. Dengan cara apa? Engkau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hidup di dalam kebajikan, memberi dan membagikan kepada sesamamu. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dalam mengelola berkat keuangan kita, ya, adalah ingat kepada sumber berkat. Katakan bersama-sama, ingat kepada sumber berkat. Ya. Siapa sumber berkat kita? Siapa sumber berkat kita? Katakan dengan keras, siapa sumber berkat kita? Tuhan Yesus. Pekerjaan kita, apa yang kita lakukan tanpa berkat Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu pastikan kau ingat dengan pemberi berkat itu, sumber berkat itu. Ulangan 8 ayat 18 berkata demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti saat ini. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mendapati banyak harta, kekayaan dari orang-orang Mesir. Dengan kerelaan hati orang-orang Mesir memberikan harta mereka kepada orang-orang Israel. Dan akhirnya mereka menjadi kaya, dan ketika mereka masuk tanah ke Kanaan, mereka memiliki berkat yang luar biasa. Tanahnya dikatakan penuh susu dan madu, berlimpah-limpah. Dan Musa mengingatkan bangsa Israel, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian. Kita dapat uang, kita dapat kekayaan, itu semata-mata berkat daripada Tuhan. Ya, jangan pernah kita merasa aku mampu, aku pandai, aku bisa. Ya, karena tanpa kasih karunia Tuhan, sia-sialah segala sesuatu yang kita miliki. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa cari dulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Maka semuanya mengiring engkau. Berkatnya mengiring engkau. Ya, kekuatan daripada Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita mendapatkan keuangan yang diberkati Tuhan. Seringkali kita menggantikan Tuhan dengan berkat-berkatnya. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa apa?
Begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga apa? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tapi seringkali orang Kristen ya dia berkata gini, karena begitu besar kasih Allah kepadaku, maka aku diberi uang yang banyak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diriku, maka aku diberi rumah yang besar, yang beberapa, yang banyak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diriku, aku diberi mobil yang banyak. Tapi ketika kita tidak mendapatkan hal-hal seperti itu, kita mulai tanya sama Tuhan. Seolah-olah kita mendudukan Tuhan di kursi pesakitan. Dan berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak berkati aku? Mengapa aku sakit-sakitan Tuhan? Mengapa aku tidak punya rumah Tuhan? Mengapa aku tidak punya mobil Tuhan? Siapa Tuhan itu? Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Seringkali kita menyamakan berkat-berkat Tuhan itu dengan kasih Tuhan. Padahal Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Berbicara mengenai apa? Keselamatan. Ya seringkali pada akhirnya kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu dan menuntut berkat-berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Tapi pastikan kehidupan kita, ketika engkau mengingat Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengiring engkau. Anak-anak yang datang kepada engkau, kepada kita orang tua yang dari luar kota datang ke rumah, ya sudah sekian lama, mungkin seminggu, 2 minggu, ya atau misalnya saya aja dah. Saya sudah tidak pulang 3 bulan ya, anak-anak saya di sini, saya 3 bulan tidak pulang. Ya, terus waktu saya ketemu mereka, terus dia tidak cium saya atau tanya, Pak, Mah gimana? Tiba-tiba tanya, Papa bawa apa? Wah itu jengkel saya ya, sudah 3 bulan tidak ketemu, bawa apa? Kalau anak kecil mungkin bisa dikasih tahu ya, tapi kalau sudah besar ini kebangetan gitu ya. Ya, demikian juga Tuhan. Engkau datang sama Tuhan, engkau cari apa sama Tuhan? Ya, datang sama Tuhan, Tuhan berkati loh Tuhan. Aku punya perlu kesehatan Tuhan. Aku perlu mobil Tuhan, perlu rumah Tuhan. Enggak menyenangkan hati Tuhan, ya carinya berkat-berkat lah. Apa kita tidak bisa samakan dengan orang-orang yang ke Gunung Kawi, mereka juga jadi kekayaan di sana. Tapi hari ini pastikan kita mencari Tuhan, sumber dari segala berkat itu. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia akan memberkati kehidupan kita. Pastikan, ingat akan sumber berkat itu. Ingat, ya ibadah dengan serius pada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hujan bukan halangan, tidak ada angkutan kota, tetap datang. Semua yang menghalangi engkau beribadah pada Tuhan, patahkan itu, datang sama Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan persembahan dengan sungguh-sungguh hati, mencintai Tuhan. Ya, ketika engkau memuji Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu adalah rangkaian di dalam kasihmu kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pastikan hidup kita. Maka ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat yang lain, keuangan akan ditambahkan dalam hidup kita. Ya, saya percaya Tuhan itu tidak dibatasi dengan berkat-berkat yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan lebih mementingkan keselamatan jiwa kita. Hidup yang sebenarnya di waktu yang akan datang. Di dalam kehidupan pribadi saya ada banyak kejadian-kejadian. Saya kasih contoh seperti ini. Satu waktu, saya lihat dompet saya habis uangnya. Ya di tabungan sih ada gitu ya. Tapi hari itu uangnya habis, 1.000 pun tidak ada ya. Istri saya biasanya minta uang ya, saya kasih uang ya. Karena istri saya hari itu minta banyak uang, kosonglah dompet saya. Nah, terus waktu itu saya cerita, kamu ini minta apa aja kok habis uang saya, dia ngomong gitu, cerita macam-macam. Terus saya datang sama Tuhan, ya setengahnya seperti ya guyon lah sama Tuhan gitu ya, enggak kusuk. Tapi saya angkat dompet saya, ya saya keluarin, Tuhan lihat loh. Dompet saya kosong Tuhan, enggak ada isinya, begitu ya.
Dan besok paginya ketika saya doa pagi, ya doa pagi bersama-sama, ada orang datang pada saya dan dia memberikan berkat. Saya ngomong, luar biasa. Baru ngomong Tuhan kasih loh, ya. Tapi di waktu yang lain, hal itu tidak seperti apa yang saya alami. Ya saya datang sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini Tuhan, saya mau keluar kota, saya butuh uang untuk beli bensin dan macam-macam ya. Tuhan berkati aku, Tuhan minta berkat. Tapi Tuhan tidak jawab. Tidak seperti yang tadi, saya buka dompet Tuhan kasih. Tapi kali ini kalau tidak jawab. Nah yang saya pelajari bahwa Tuhan itu tidak ditentukan dengan berkat yang kita terima. Ya, itu menentukan bahwa Tuhan itu baik pada kita, tidak. Ya. Kalaupun saat ini kita tidak menikmati atau memiliki apa yang kita harapkan daripada Tuhan, Tuhan adalah tetap Tuhan, amin. Dia adalah sumber berkat kita, berkat yang melimpah bukan hanya masalah keuangan, ada banyak hal yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, terutamanya adalah berkat keselamatan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ingatlah selalu kepada sumber berkat itu. Saya percaya ketika kita ingat pada sumber berkat itu, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan hidup kita. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah dari John Wesley. Ya, bisa ditayangkan. Dia menuliskan demikian. Ya. Make all you can. Save all you can, give all you can. Artinya apa? Cari sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Setelah engkau mendapatkannya, simpan itu sebanyak-banyaknya. Ya, pastikan untuk disimpan dengan baik. Dan setelah engkau simpan, pastikan engkau memberikan sebanyak-banyaknya yang kamu mampu. Dia menuliskan ini dengan sebuah kisah di mana John Wesley ini adalah seorang anak hamba Tuhan, pendeta. Dia hidup di dalam kemiskinan. John Wesley adalah pembicara yang terkenal yang Tuhan pakai di zamannya dan banyak orang yang diberkati melalui pelayanan dia. Ketika dia hidup menderita, dia memastikan hidupnya ya udah nanti samalah dengan ayah saya begitu ya kehidupannya. Tapi ternyata Tuhan memberikan sesuatu hal yang lain. Dia menjadi seorang dosen di universitas yang terkenal, ya University of Oxford, ya. Jadi universitas terkenal di Inggris di sana. Nah, keuangannya makin banyak, membaik. Satu waktu, ya, karena dia senang, dia dapat uang dan dia menghabiskan uang itu. Dia membeli lukisan yang mahal, yang mewah. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia menjumpai ya pembantunya itu tidak memiliki pakaian yang pantas untuk memasuki musim dingin, tipis, pakaian yang tipis. Dan dia mulai sedih. Dan dia berpikir, aku akan kasih dia uang. Tapi ketika dia buka dompetnya, ternyata tidak ada uang yang tersisa. Karena dia sudah membeli lukisan yang mahal. Dia sedih dan Tuhan berbicara kepada hatinya. Engkau membeli sesuatu yang tidak berguna. Sedangkan orang lain membutuhkan. Dan sejak hari itu dia memutuskan begini. Aku mendapatkan gaji, aku akan menyisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Gaji dia setahun waktu itu 30 pound sterling. Ya, waktu itu banyak sekali untuk ukuran waktu itu 30 pound sterling. Dan dia menghitung-hitung ya, budget pengeluarannya selama setahun. Ternyata habisnya 28 pound sterling. Dan akhirnya dia memutuskan yang 2 pounds dia berikan kepada orang lain. Di tahun yang kedua dia mendapatkan uang 60 pounds. Dan apa yang dilakukan? Dia tetap menggunakan 28 poundsnya untuk kehidupan dia. Dan sisanya diberikan pada orang lain. Di tahun yang ketiga dia mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Tapi dia memutuskan tetap menghabiskan 28 pounds. Dan sisanya diberikan kepada orang lain. Dan dia menjadi banyak berkat bagi orang lain.
Mungkin kita tidak bisa sempurna melakukan seperti apa yang John Wesley lakukan. Tetapi intinya apa? Kehidupan yang membagi, yang memberi, yang memperhatikan orang lain. Pada akhirnya dia menuliskan, buat, ya, make all you can, cari sebanyak-banyaknya, cari uang sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya dan berikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Maka kehidupanmu akan berguna, bukan untuk hanya saat ini, tapi untuk mempersiapkan di dalam kekekalan. Saya percaya orang-orang yang mengaku hidupnya menjadi hamba-hamba Tuhan, dia akan mengelola keuangannya dengan benar. Dan ketika dia berhasil di dalam mengelola keuangan dengan benar, berkat Tuhan akan terus bertambah dalam kehidupannya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Uang itu berhubungan dengan hati. Apakah hatimu saat ini sedang terpaut pada uang atau kepada Tuhan? Pastikan engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.